Perkenalkan, nama saya Rodiatul Hasanah SPDI. Saya mengajar mapel fikih di MTS Darul Musim, Desa Tegalan, Kecamatan Magelang, Kabupaten. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan P1 tahun 2025. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan mempersembahkan kegiatan video praktek pembelajaran dengan materi ketentuan puasa. Selamat menyaksikan.
the land of the midnight sun. Itulah julukan dunia untuk negara Norwegia. Selama musim panas antara Mei hingga Juli, matahari akan terus bersinar 24 jam di Norwegia. Jadi dalam periode ini, Norwegia tak merasakan malam hari. Karena hal ini, Norwegia juga mendapat julukan negeri tanpa malam hari. Tahukah kita, saat ini Islam sudah menjadi agama terbesar kedua di negara ini. Meski di tengah suasana Islamofobia yang sangat kuat, termasuk pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi berkali-kali oleh kaum radikal anti-Islam. Namun perkembangan Islam di sana tak dapat dihentikan. Pertumbuhan Islam terus bertambah dari tahun ke tahun. Dengan pertumbuhan ini, komunitas Muslim di Norwegia terus beradaptasi dan berkembang, membentuk bagian yang penting dari masyarakat Norwegia yang beragam. Lalu bagaimana suasana Ramadan dan kehidupan umat Muslim di negeri tanpa malam hari tersebut? Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum itu kami informasikan bagi Anda yang ingin request tentang perkembangan Islam dari negara mana yang ingin kita bahas bersama di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Norwegia, salah satu negara terunik di dunia. Negara yang terletak di Eropa Utara ini dikenal sebagai negara matahari tengah malam atau the land of the midnight sun karena matahari tidak pernah terbenam pada periode Mei hingga akhir Juli di negara ini. Tak hanya itu, Norwegia juga termasuk dalam 10 negara paling bahagia di dunia. Kendati demikian, Islamofobia terkuat juga terdapat di Norwegia. Aksi penistaan Islam marak terjadi di negara ini, seperti pembakaran Al-Quran dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW juga sering terjadi di negeri ini. Ketua Islamization of Norway mengatakan bahwa Islam sangat sulit diterima di Norwegia. Bahkan semua Al-Quran yang ada ingin dihancurkan. Sebuah peristiwa yang memicu kemarahan umat Islam dunia terjadi di sebuah kota kecil di Norwegia pada tahun 2019 lalu. Kota itu bernama Kristiansand. Segelintir orang di kota itu melakukan tindakan Islamofobia yang dianggap keterlaluan. Mereka ingin membakar Al-Quran di tengah kota. Kemarahan umat Islam pun terjadi dalam peristiwa tersebut. Tak hanya umat Muslim di dalam negeri, tapi juga umat Muslim dari seluruh dunia. Karena salah seorang dari masa tersebut
bahwa tetap harus berpuasa sesuai waktu lokal, meskipun siang bisa sampai 20 jam atau lebih. Namun, jika kesulitan, bisa menggunakan rukhsah keringanan seperti qada puasa di waktu yang lebih memungkinkan, mengurangi beban sholat malam jika waktunya sangat berdekatan. Ini lebih berat secara fisik, tetapi dianggap sebagai bentuk ketakwaan maksimal oleh sebagian kalangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Siapa yang maju? Ketua kelompoknya Sisil maju. Presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil diskusi kelompok 2 terkait video tadi? Yaitu dengan mengikuti Mekah atau Madinah. Jadi, jika sulit menemukan kota terdekat yang sesuai, maka sekarang bisa mengikuti waktu di Mekah atau Madinah sebagai pusat spiritual umat Islam. Pendapat ini lebih memudahkan secara spiritual dan teknis, tetapi tidak banyak diikuti oleh lembaga resmi. Cocok untuk kondisi ekstrim atau bagi musafir. Yang kedua adalah dengan ijtihad individu atau kolektif sesuai kondisi, yaitu membuka ruang ijtihad fleksibel tergantung pada kondisi lokal, yaitu masyarakat bisa bermusyawarah dan menetapkan waktu ibadah berdasarkan kondisi terbaik yang tetap menghormati syariat Islam. Pendekatan ini lebih konseptual dan humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasil kesimpulannya menurut kelompok 1, hasil kesimpulan diskusi mengikuti jadwal negara terdekat. Itu menurut kelompok 1. Menurut kelompok 2 ada 2 keputusan. Yang pertama mengikuti Mekah dan Madinah. Terus yang kedua itu individu atau kolektif sesuai musyawarah masyarakat terdekat. Yang untuk kelompok 3 hasil diskusinya itu tetap mengikuti waktu lokal, ya. Jadi semuanya gimana? Benar, ya. Kelompok 1 menjawab mengikuti jadwal negara terdekat normal. Mengikuti Mekah Madinah ya betul. Terus mengikuti waktu lokal betul, sama-sama betul. Karena apa? Islam itu tidak memberatkan sekalipun kita itu waktunya malam lebih panjang daripada waktu siang, atau sebaliknya siangnya lebih panjang daripada malamnya. Karena kalau waktu puasa siangnya sampai 20 jam misalnya, ya karena mataharinya ada terbenam itu mengikuti waktu terdekat, mengikuti waktu Madinah, Mekah Madinah atau mengikuti syariat lokal sekitar ini. Jadi itu ya, mengikuti. Sudah selesai yang mana? Sudah. Sekarang saya minta perwakilan ya 3 orang untuk mengidentifikasi hasil yang kalian temukan. Apa hasil kalian yang di LKPD-nya hasil identifikasi?
nanti disampaikan ke temannya. Ya, saya tunjuk. Siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan. Bulan. Bulan. Ya, ayo bulan dulu. Yang pertama, tidak membatalkan puasa. Jika dilakukan setelah azan maghrib, ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Berbuka dengan kurma dan minuman manis sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak membatalkan puasa. Muntah yang terjadi karena tidak sengaja atau karena sakit tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah muntah yang disengaja. Sudah paham anak-anak ya? Sudah paham ada materi kali ini tentang ketentuan puasa. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari semua kegiatan dan materi yang pada pertemuan kali ini? Siapa yang bisa? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari bersama. Dari pelajaran ini, saya memahami bahwa puasa adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam dan termasuk rukun Islam yang keempat. Puasa bukan hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tapi juga dari perbuatan buruk yang kurang pahala. Dengan belajar bab ini, saya lebih paham bagaimana cara berpuasa yang benar, agar puasa saya diterima oleh Rasulullah SAW. Memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kesimpulannya kita itu bisa mengenal lebih apa itu puasa dan hukum puasa, sunah puasa ya, yang membatalkan puasa, pengertian puasa. Sudah paham anak-anak? Paham. Bagaimana tentang pelajaran hari ini? Senang atau susah atau gimana? Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan bab apa? Bab haji. Ya, jadi kita akan ketemu dengan bab haji. Jadi selesai